رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita sudah memasuki surah Al-A'la. Atau kalau di dalam tafsir lain itu dikatakan surah Sabbih Isma Rabbika. Jadi namanya itu bisa nama Sabbih Isma Rabbika atau surah Al-A'la. A'la itu ala. Jadi ala ain lam sama alif. Ala ya'lu. Jadi bukan ala seperti itu. Ala itu di atas, tapi ala itu tinggi. Jadi irtafa'a, kalau kata Imam Sawi, irtafa'a wa rif'ah. Jadi maknanya apa? Tinggi. Ini tergolong kepada surah Madaniyah. Ada yang mengatakan Makkiyah. Jadi ada dua versi, ada yang mengatakan Madaniyah, turun di Madinah, ada yang mengatakan Makkiyah. Yang jelas dua pendapat ini kemungkinan begini. Di antara ayat ini ada satu dua ayat yang turun di Mekah atau di Madinah. Jadi yang baik karu-karu. Gara-gara karu-karu yang nak baca-baca Al-Quran, nak baca Al-Quran. Jadi artinya perbedaan pendapat ini mereka ada dalilnya, ya, Makkiyah atau Madaniyah. Jadi jumlah ayatnya itu tis'a asyrata, ada 19 ayat. Pada suatu hari ada malaikat namanya Hizqail, malaikat Hizqail. Ini versi tafsir Al-Qurtubi. Karena ketika kita cek di sini, jangan tafsir Sawi tidak ada, tafsir Jalalain juga tidak ada. Jadi untuk ini kita merujuk ke dalam tafsir Al-Qurtubi. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau mengatakan sebab turun ayat ini, artinya ayat ini erat kaitan dengan malaikat yang bernama Hizqail. Malaikat Hizqail itu memiliki sayap 18.000 sayap. Sebelah kanan 18.000, sebelah kiri 18.000. Jarak antara satu sayap dengan sayap yang lain 500 sana, 500 tahun perjalanan kaki. Satu sayap yang lain. Ketika itu kata Imam Al-Qurtubi, ini malaikat Hizqail ini dia ingin melihat arsy. Allah mengatakan kamu tidak sanggup melihat arsy. Saya tambah lagi sayap 2 kali lipat. 18.000 menjadi 36.000. Satu ini 36.000, ini 36.000. Kemudian dikepakkan sayapnya selama 20.000 tahun lamanya. 20.000 tahun lamanya. Tapi tidak sampai juga ke arsy. Androjin. Sehingga dia sujud di depan Allah, dia membaca ayat ini, Sabbih Isma Rabbikal A'la. Sehingga Rasulullah mengatakan begini, Ij'aluha fi sujudikum. Jadikanlah bacaan Jibril, bacaan malaikat Hizqail itu bacaan ketika kalian sujud. Ya. Jadi waktu kita sudah sujud, maka kita baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Itu ucapan itu pernah diucapkan oleh malaikat. Ya. Artinya apa? Yang ikut orang dan bacanya untuk menjauhkan diri dari pikiran macam-macam Allah. Ya. Makanya kita baca itu Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ada nanti di dalam surah Al-Waqi'ah dan di dalam surah Al-Haqqah. Apa itu? Fasabbih bihamdi rabbikal 'azim. Makanya Rasulullah mengatakan, ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikanlah itu ayat itu di dalam rukuk kalian. Makanya ketika rukuk kita membaca Subhana Rabbiyal 'azim wa bihamdi, Subhana Rabbiyal 'azim wa bihamdi. Walaupun sebagian sahabat nanti ada menambah lagi, Ya Hanan, Ya Hanan, Ya Hanan. Ada juga yang baca Ya Hanan Al-Mannan, Ya Hanan Al-Mannan. Ini baca
bacaan ini yang seperti diriwayatkan di dalam hadis qudsi juga akan dibaca seorang pemuda. Inilah uniknya kejadian kiamat itu belum, neraka itu belum, tapi sudah diceritakan kalau nanti ada seorang pemuda ketika sudah dibakar ribuan tahun di dalam neraka, dia mengucapkan kata-kata ya Hanan, dia memanggil Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Disauti panggilan dia oleh Allah. Maknanya apa? Dia saja pembuat dosa, ketika dia memanggil Allah, Allah menyambuti dia. Apalagi gedenya, belum gedenya ketika dalam pengajian, belum lagi di padang mahsyar, belum lagi apa sedang masih beribadah begini. Apalagi kita kan belum tentu lagi kemana, dalam surga, belum neraka, dan doa dalam surga. Pemuda ini sudah jelas dia dalam neraka, tapi sempat-sempatnya dia memanggil Allah Subhanahu wa taala, disauti panggilan dia oleh Allah. Allah mengatakan, wahai malaikatku, ada yang memanggilku di dalam neraka, coba bawa dia kemari. Belum bedanya, belum bedanya sedang menjadi sahabat, maka ketika rukuk, ya Hanan Al-Mannan, memanggil Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyawa ini baik ketika jemaah tu mengimakmu di Madrid rukuk algonya. Belum berurukan wah kata tahan rukuk. Jadi kalau ingin salat sendiri, salat tahajud, banyak rukuk hana matalah ni. 5 menit cuci hana matalah. Sujud juga demikian. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita lihat ini ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini sebelum kita lihat bagaimana pendapat jumhur tentang ayat ini. Wa kana Nabi Muhammad itu yuhibbuha li kathrati mashtamalat alaihi. Jadi ayat ini banyak sekali mengandung fadilah. Banyak fadilah. Fadilahnya apa? Minan ulum wal khairat. Ada ilmu-ilmu banyak sekali di dalam surah ini. Sabbih isma rabbikal a'la. Dan juga apa? Khairat itu kebaikan-kebaikan. Dalam sebuah hadis, su'ilat Aisyah bi ayyi syai'in kana yuti'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat, Aisyah ditanya oleh seseorang, Rasulullah kalau salat witir membaca apa? Maka Aisyah menjawab, pada rakaat pertama Rasulullah sabbih isma rabbikal a'la. Pada rakaat kedua Rasulullah membaca qul ya ayyuhal kafirun. Pada rakaat yang ketiga qul huwallahu ahad wal mu'tadain, dan ditambah lagi dengan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kaum muslimin sedang dirahmati Allah, kita kita baca ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Ini di dalam ada tasydid itu. Tasydid sabbih isma rabbikal a'la. Ini berasal dari kalimat sabah. Ketika ditambah tasydid di situ, ini namanya mudawamah. Mudawamah itu apa? Istimrar, terus berkelanjutan. Seperti begini, ada dalam satu konsep tafsir Ibnu Katsir. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, kalau kita mau baca Al-Quran, itu ada lafaz inna di awalnya, ada lafaz kana di awalnya, kemudian kalimat itu yang ketiga. Yang ketiga, kalimat yang ada kita baca dalam Al-Quran adalah kalimat jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu kata benda. Maka kalimat ini maknanya apa? Lil isbah. Isbah itu untuk menguatkan wa yadullu 'alal mudawamah wal istimrar. Dan ayat itu menunjukkan kepada terus menerus. Mana contohnya? Innallaha sami'un basir. Allah itu maha melihat dan maha mendengar dan maha melihat. Ini kontinu ya. Wa kana Allah, ini ada kana itu artinya apa? Kontinu ya. Lil isbah. Isbah itu untuk menguatkan kalau Allah melihat apa yang kita perbuat, Allah mendengar apa saja yang dilakukan oleh huruf lain, dijemuk bedanya benar Allah kan ada hurufnya. Artinya apa? Karena kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah itu kalau dalam tafsir Baydawi, yahfadhu wa yurabbi. Allah itu terus menjaga makhluknya. Kenapa? Itu makhluk ciptaan Allah. Lagi-lagi ada jaga
Di dalam tafsir Al-Baydawi beliau mengatakan, Allahu yahfazuhum wa yurabbihim. Allah terus menjaga, terus memantau dan terus yurabbihim. Yurabbi ini memberikan pendidikan, menjaga, tarbiyah. Seperti kita membaca doa kama rabbayani saghira. Maka katanya harus berbakti bahwa uji, karena dari kandungan itu kagak jaga oleh uji. Ketika lahir kagak jaga, ketika belajar dengan ini kagak jaga terus dijaga. Maka namanya kasih sayang Allah itu melebihi kasih sayang kedua orang tua. Ini makna sabbihis marabbika. Maka kalimat itu ada tasydid. Sekarang poin yang kedua, sabbihis itu ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap uslub khitabi di dalam Al-Quran itu untuk Nabi Muhammad. Iqra, bacalah ya Muhammad. Sabbih, bertasbihlah ya Muhammad. Nanti akan kita lihat apa makna tasbih ini. Qul huwallahu ahad, katakan hai Muhammad kalau Allah itu esa. Qul a'udzu birabbin nas. Qul ya ayyuhar rasul. Ini uslub ini, khitabi ini untuk Nabi. Tetapi ada ucapan firman Allah itu kepada Nabi, ada khusus untuk Nabi, tidak berlaku pada yang lain. Ada juga firman Allah itu kepada Nabi Muhammad SAW juga berlaku kepada yang lain. Contohnya mana ayat ini? Contohnya qul huwallahu ahad. Bukan untuk Nabi saja, tidak. Katakan hai Muhammad, Allah itu esa. Bukan Nabi Muhammad saja, tetapi berlaku juga untuk umat Nabi Muhammad SAW. Makanya Imam Asy-Sya'rawi di dalam tafsir beliau, apa kata beliau? Kullu khitabin lin nabi khitabun li ummatihi. Setiap dialog Allah kepada Nabi Muhammad SAW, setiap perintah Allah kepada Nabi Muhammad, perintah ini juga berlaku untuk umat Nabi Muhammad SAW. Yang penyebutannya ada pengaruh umat Nabi Muhammad, berarti harus uji pengikut Nabi Muhammad. Salah satunya ini, sabbihis marabbikal a'la. Di dalam tafsir Ibnu Abbas, ini kalau kita lihat terjemahan sabbihis itu bertasbihlah kamu kepada Allah. Tapi makna tasbih ini dimaknai oleh Ibnu Abbas, shalli kama amaraka bihillah. Salatlah kamu hai Muhammad seperti yang sudah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Cara sembahyang bino, cara rukuk bino, cara sujud bino, semua sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para jin itu, dia melihat belajar salat dari mana para jin? Dari kipu dan nyaman. Jin itu belajar salat sampai 70.000 jin mendatangi Nabi Muhammad ketika sedang dengan sahabatnya membaca Al-Quran dan salat. Jin itu melihat, waduh, rukuk semua, apa ini? Jin bertanya, bolehnya satu orang rukuk semua rukuk. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad sujud, semua sujud. Akhirnya dia dipraktekkan sujud rukuk. Ketika itu jin berdialog dengan Nabi Muhammad SAW melalui apa? Melalui Jibril. Nah, Jibril itu nanti. Maka Nabi Muhammad selalu dipantau, selalu dijaga oleh Jibril. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, baina yadayhi wa min khalfihi rasada. Nabi Muhammad itu dari sisi kiri dan kanan, dari belakang itu selalu dijaga oleh rasada. Rasada itu para malaikat. Ayat ini juga berlaku untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa dijaga oleh malaikat? Di dalam tafsir Sawi, di situ Jibril terus memantau kalau ada syaitan berubah wujud menjadi malaikat atau menjadi manusia. Jibril akan mengatakan, ya Muhammad, fa'akhbaruhu bi'annahu syayatin. Akan diberitahukan, ya Muhammad, yang syaitannya, yang kemanusiaannya syaitan. Kalau ada nanti malaikat mendatangi Nabi Muhammad, Jibril akan mengatakan, nyobipi malaikat. Ya, nyobipi malaikat. Jadi kita alah dipikir rumah ulama ini mau membuat yang ulama. Padahal jin yang baik. Apakah ada ulama? Ya ulama kan. Seorang itu kalau sudah meninggal, dia ada dua, fi'iliyyin atau fisijin. Anak dia ada ulamanya. Kita mau ulama ini, bukan ulamanya pun kita mau. Ibu ulamanya pun kita mau. Yang jin adalah itu. Yang menyuruh Jibril dipegang Jibril. Yang jin. Yang dibeli, yang syaitan. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Bahkan di dalam tafsir Baydawi, apa kata Imam Al-Baydawi? Wa in kana mu'minan. Kalau orang itu mukmin, maka akan dikirim malaikat kepada dia mi'ah wa sittina malaikah kama tadil asal. Jadi akan dikirim 160 malaikat untuk mengawal dia. Hebat kan? Hebat sekali orang mukmin.
dikawal oleh 160 malaikat yang terus memantau katanya. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Jadi makanya ketika dilihat apa kata jin, ya Muhammad, kaifa nusalli ma'aka wa nahnu na'una 'anka? Ya Muhammad, kaifa nashhadu ma'aka wa nahnu na'una 'anka? Wahai Muhammad, bagaimana kami ingin salat bersamamu? Kamu menguji tumayang nawar, menguji tumayang, menguji kamu bersyahadat sampai itu, hai Muhammad. Jibril mengangkat di atas. Akhirnya Nabi Muhammad mana jauh kebajaran. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ini masjid ini punyaku kata Allah. Nyata. Kalau kalian mau beribadah, siapa saja bisa beribadah, tapi dengan syarat fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Kamu jangan syirik kepada baik dalam masjid syirik. Jino saja dalam masjid nak urut syirik. Dalam masjid ni tempat-tempat tu di dalam masjid. Jangan buat syirik. Asal jangan buat syirik, masuk saja ke masjid. Maka dengan senang sekali jin itu dia masuk bergabung dengan Rasulullah SAW. Yang anak berdek mungkin nanti jin yang bergabung dengan dia. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini makna safedis versi Ibnu Abbas. Tapi kalau safedis di sini, kalau versi Imam Jalalain dan Imam Sawi, apa kata beliau? Nasi rabbaka minal makhluk. Arti nasi apa? Bersihkanlah Allah yang kamu sembah itu dengan makhluk. Baik pertama lagi makhluk. Ini safedis namanya. Jadi ketika Allah memberikan rezeki, gimana Allah jauh rezeki? Nyampe pertama apa? Pertama. Ya, jangan samakan. Allah berkadar dengan nyawa. Gimana kadar? Pertama kadar sakamithlihi syai'un. Ya, yang betul. Karena nahur dia buka dawa, itu bayang kata budak dawa. Jadi yang penting dia gimana Allah nyampat Allah nyampe dia jawab. Laisa kamitslihi syai'un. Allah anak sama lagi makhluk. Dia punya pegang lagi, kayak pegang kena nyawa dia. Nyawa pegang lagi, kayak pegang tuan. Nyawa pegang nyawa di panjang orang, kayak pegang lagi. Laisa kamitslihi syai'un. Yang benar dia jawabnya. Itu jawaban aman, yang itu aman. Bagaimana Allah memberikan apa memantau? Bagaimana tangan Allah? Ya Allah mau fa'idihim. Ya, laisa kamitslihi syai'un. Yang tergantung diri kita nyawa. Jadi artinya kita yakin pada Allah karena ini urusan itikad. Katanya yakin Allah, Allah yang jauh rezeki, Allah yang pandau katanya, Allah yang angkat penyakit, yang hijau penyakit, yakin katanya, yakin. Kau muslimin sedang jemaah dirahmati Allah, dia tak perlu ragu lagi. Tapi beda juga di dalam tafsir As-Sa'di, apa kata beliau? Fasabbih sabbih isma rabbikal a'la. Ini kata beliau al-dzikru wal ibadah. Perbanyaklah zikir kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Jadi zikir itu banyak. Zikir itu kalau di dalam kitab namanya A'malul Qulub yang digarap oleh Dr. Yasir Burhami. Zikir itu ada dua. Ada zikir lisan. Zikir lisan itu perlu juga Dr. Yasir Burhami. Kalau ingin protes beliau saja. Nanti nggak tahu saya ada terjemahannya sudah atau belum. Jadi beliau mengatakan zikir itu ada zikir lisan, ada zikir qalb. Zikir lisan itu seperti apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, ini zikir lisan. Tetapi yang anak mengaji, Dr. Yasir Burhami mengatakan begini, banyak orang yang berzikir lisan itu munafik. Ini kata beliau, bukan. Kata beliau, ucapan saja tapi hati kau pakai. Yang mentah ucapan, banyak ucap dah ini tapi ujungnya ada kau. Banyak kebukanya lebih jauh aja ada kau. Makanya Dr. Yasir Burhami lebih merekomendasikan berzikirlah dengan zikir yang kedua, kata beliau. Zikir yang kedua apa? Bukan tidak boleh zikir yang pertama. Biuna astagfirullah. Tetapi banyak orang yang hanya berdua. Ya. Kenapa? Karena ketika didengar oleh iblis dan setan, digoda dia. Ketika digoda karya, kasuma, kanyo, kaji. Ya. Zikir yang kedua adalah zikrul qalbi, zikir hati. Zikir hati di sini kan berpikir dalam hati. Katanya apa? Belum berzikir. Ternyata zikrul qalbi, sabar. Sabar itu zikir hati. Ya, namanya. Ikhlas itu zikir hati. Kenapa sabar dikatakan zikir hati? Zikirnya boleh. Zikirnya tinggal Allah. La ilaha illallah. Tinggal Allah. Subhanallah. Tinggal Allah. Jadi kalau coba saja. Illallah. La ilaha.
Tapi dia ingat itu juga upah kau, benar kau, Jadi ada berzikir itu, zikir maksudnya teringat pada Allah. Makanya ketika orang bersabar, ikut juga macam-macam, dia juga sabar, dia sudah berzikir, dia sudah teringat pada Allah. Qanaah bin Najib, orang yang qanaah, dia sudah berzikir pada Allah. Jadi qanaah ini ada satu lagi apa namanya, menerima apa adanya. Yang benar diterima. Yang tujuannya, yang tidak fikir, dia sudah berzikir pada Allah. Kemudian apa lagi? Banyak apa namanya? Ada satu lagi. Alah pun nanti menjawabkan di wara itu juga zikir. Waranya bagaimana? Menyohana hal-hal lalu kayak kebencian. Ya tak apa. Tetapi kalau sudah keluar dari mulut bukan zikir lagi namanya. Apakah terlalu cukup sabar? Kalau ini ada 20 berarti 20 nya sabar. Anak sabar, bohong ya. Kalau dia sabar, mau dia ungkapkan itu perkataan ini. Lo ikhlas membantu masjidnya, berarti ada ikhlas. Karena itu ikhlas itu adalah zikir hati. Anak boleh apakah kau? Karena Allah mengatakan, huwa sirrun baini wa baina 'abdi. Ikhlas itu adalah rahasia antara saya dan hamba. Makanya menyebutkan ada juga deh, PP kan baru. Menyebutkan juga juga deh. Kita perlunya apa? Kita perlunya keridhaan Allah. Kita perlunya diketahui oleh Allah. Maka semua tidak tahu kata-kata Allah Subhanahu wa taala, termasuk kamu wahai malaikat. Kan ada dialog malaikat dengan Allah. Kamu tidak tahu kalau hambaku itu ikhlas. Kamu tidak tahu kalau hambaku itu sabar. Kamu tidak tahu. Kecuali apa? Ini ada dikasih kata kunci oleh Imam Al-Ghazali. Dari mana iblis tahu kita ikhlas tidak ikhlas dalam beribadah? Dari mana iblis tahu kita qanaah atau mana qanaah? Diberikan kata kunci oleh Imam Al-Ghazali, minan jawarih. Jawarih itu apa? Dari pergerakan anggota tubuhnya. Di dalam menyohati dengki ke kau, yang jarang dikembangkan oleh yang mata kali ini. Di dalam kalau dia itu apa namanya? Tidak sabar atau tidak ikhlas, maka dinampakkan melalui tangan dan kakinya dan seluruh anggota tubuhnya. Tidak orang mengengkok, daripada dia ada mengengkok dari pergerakan anggota tubuhnya. Disitulah iblis mempelajari, ada ikhlas lagi. Tidak orang ketika itu pasal jelek, jual petrol, kalau tak kadang dia ingkok ada ikhlas benar. Baik pasal jual petrol ada ikhlas benar. Maka anggota tubuhnya menuntut dia itu apa namanya tanda-tanda kalau dia tidak ikhlas beribadah. Tidak orang kemayang jemaah. Kalian ini orang ini mana ikhlas ini, mana ikhlas ibadah. Kenapa? Dari pergerakan anggota tubuh. Maka hati-hati pergerakan anggota tubuh itu bisa dipelajari oleh iblis, sehingga itu menjadi landasan dia itu untuk terus menggoda manusia. Makanya ketika dia dapat batok jelek ini iblis kata, ikhlas mana? Itu dua malaikat begitu juga. Dua malaikat ini ketika kita berinfak bersedekah, ikhlas mana? Makanya tugas ikhlas atau tidak ikhlas bukan dua malaikat ini. Dia cuma mencatat saja. Kayak kita dekat, kayak upaya, sudah tahajud, sudah baca Quran. Malaikat tidak tahu ini ikhlas atau tidak ikhlas. Ya, makanya dia berdoa, malaikat berdoa Allah, berdoa ada problem. Ya Allah, dia sudah beribadah, dia sudah salat, dia sudah tahajud. Tidak, kata Allah. Mandum amal ibadahnya dulu, mandum kata Allah. Ambil amal ibadah ini, lemparkan ke mukanya dan ke punggungnya, kata Allah. Malaikat bertanya sama Allah, ya Allah, kenapa? Dijawab oleh Allah, itulah hadza firaqu baini wa baini. Itulah bedanya saya sama kamu. Kamu cuma tahu casingnya saja. Saya tahu isi hatinya, saya tahu. Dia beribadah untuk siapa, saya tahu, kata Allah. Makanya dia macam-macam dalam dia. Ini ibadah makhluk juga. Itulah dari Allah Subhanahu wa taala. Kau sering sekali mengambil rahmat Allah. Ini kalau di dalam tafsir Sawi-nya, kita baca Sawi ini terakhir ketahui juga. Jadi maksud sabbih isma rabbikal a'la, i'taqid annahu munazzahun an kulli ma la yaliq bihi fi zatihi, sifatihi, asma'ihi, af'alihi, ahkamihi. Tapi ini tidak kita bahas. Ini kita bahas di dalam tauhid, kita bahas dalam tauhid. Jadi beriktikadlah kita yakin kalau Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan makhluk. Bedanya di mana? Bedanya di zatnya beda. Kemudian sifatnya juga beda. Kemudian asma'nya juga beda. Asma'nya contoh beda. Allah itu Maha mendengar. Mendengar bagaimana? Beda sama makhluk. Ar-Rahman, Ar-Rahim, bersama lagi pula. Dia selalu memberikan ini kepada anak yatim. Dia itu pengasih penyayang. Anak tamah. Kemudian wa af'ali wa ahkami, yang lima-lima ini tidak sama semua dengan makhluk. Ini
Ini versi tafsir Sawi. Sekarang kita lanjut ayat yang kedua. Alladzi khalaqa fasawwa. Jadi khalaqa fasawwa di sini, khalaqa itu beda dengan sawwa. Bahkan ada 3. Khalaqa ja'ala sawwa. Bahkan di dalam Al-Quran, ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabat. Jadi sawwa itu berbeda. Kalau khalaqa, makanya ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, ini ada di dalam beberapa tafsir menceritakan kisah ini. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, pertama sekali Nabi Adam itu terbentang di antara Makkah dan Taif. Tidak ada apa-apa, roh tidak ada apa-apa, tidak ada. Ini namanya khalaqa namanya. Roh belum tiup, apa-apa belum tiup. Ketika itu turun para malaikat dan iblis. Apa kata iblis? Kamu akan sembah kepada manusia ini yang tidak ada apa-apanya. Fadakhala min famihi wa kharaja min duburihi. Ketika itu iblis masuk melalui mulut Nabi Adam alaihissalam, keluar melalui duburnya. Apa kata iblis? La syai'a fihi. Tidak ada apa-apanya dia. Inilah tafsiran dari ayat. Hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Apakah manusianya? Sebagian penafsir mengatakan ayat ini untuk Nabi Adam. Wahai Adam, kamu tidak ada apa-apanya Adam. Hal ata 'alal insan itu Adam. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri. Dulu kamu itu tidak ada apa-apanya. Anak kamu tak perlu dong Adam. Roh pihak nak. Apa lagi ini orang lebih kehebatan ni. Yang ada mana roh katanya. Perempuan menciptakan oleh Allah anak betul-betul. Ya. Makanya kita berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, bertinggal kepada Allah. Ya. Makanya Allah katakan begini, ansykurli wa liwalidayka. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua. Kan digandengkan itu. Ansykurli wa liwalidayka. Dengan kalimat itu waw ataf. Jadi kalau di dalam Al-Quran, kalau digandengkan antara Allah dengan ini apa makhluk, artinya apa? Makhluk itu dihormati oleh Allah. Orang tua itu dihormati oleh Allah. Maka hormatilah dia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maka Allah katakan kamu tidak ada apa-apanya. Lam yakun syai'an madhkura. Kamu tidak ada apa, roh tidak ada apa-apa, tidak ada. Maka setelah dalam riwayat itu, dahrun itu 1000 tahun. Setelah 1000 tahun diberikanlah roh kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam hidup. Ya. Ini namanya sawwa. Khalaqa fasawwa. Allah yang sudah menciptakan sawwa. Sawwa itu kalau versi tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir, apa kata sawwa? Fi ahsani takwin, sebaik-baik bentuk. Bagaimana sebaik bentuk? Na tubuh, na roh, na akai, na diberi oleh Allah. Ya. Semua diberikan oleh Allah. Ini namanya apa? Sawwa. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan begini, maka rakabi rabbikal karim. Bukan hanya ibadah, bukan hanya sembahyang, bukan hanya bayi takut. Maka rakabi rabbikal karim. Kenapa kamu tidak patuh kepada Allah? Bukan kita yang mencina dan nyata, bukan mencina dia. Bukan mencina dari Al-Quran ini. Maka rakabi rabbikal karim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allah itu sudah menciptakan kamu. Khalaqaka fasawwaka, menyempurnakan kamu. Fa'adalak. Kamu itu manusia sempurna, kata Allah. Sempurna semuanya. Dari dulu ini yang tafsiran dari fi ahsani takwin. Nabi Adam menyoganya menunda kalian ibadah Nabi Adam. Lagi nama dananya mata dua sama gini. Tidak ada perubahan sama sekali. Itu beda pikirnya manusia pertama itu anak canggih. Kemudian setelah itu makin canggih, makin canggih. Lagi orang pegang HP pun anak canggih. Yang berbeda yang kebeli. Kemudian tahap yang kedua sudah agak ringan. Kemudian beberapa tahun kemudian sudah agak canggih lagi. Kemudian beberapa tahun lagi sudah canggih lagi. Kemudian penantian geseng-geseng jauh. Kemudian setelah itu canggih lagi. Dapat biji Pak. Ya. Artinya apa? Dia anak sulit. Dan bukan lengan mana kamu jadi Pak. Dia makin canggih lah. Ya. Artinya canggih terus. Beda sama lagi HP. Manusia ini sudah canggih dari dulu sudah canggih. Canggihnya Nabi Adam, dia menyaksikan bagaimana Nabi Adam mungkin lagi ada yang orang saraf itu apapun itu tidak pernah dikurangi sedikit pun oleh Allah. Jadi kalau kelingking ini saraf itu ribuan saraf, Nabi Adam saraf ribuan cik. Dan Nabi Adam kamu lebih canggih dah karena generasi milenium dengan. Ini karena terlebih mungkin Nabi Adam, habis ini bergerak itu sampai tu, anak tu. Inilah yang Allah katakan fi suratil
khalaqa fasawwa. Allah ciptakan manusia itu sama semuanya. Fasawwa, dan diberikan finishingnya. Finishing ini 7 orang, 7 akai sama manduk. Akai Nabi Adam sama manduk sama. Cuma makanya katanya ketika aku dah baca Quran, apa tu tak ada orang yang dulu, ada tu tak nyata manusia, sama manusia yang bukan tu tak katanya betul. Ketika ada baca Quran yang bukan tu tak katanya betul. Ya. Maka ada berkata apa ni doa Quran, kan Tuhan bukan juga ada je macam mana. Saya terinspirasi nah itu dia kali ketika di Sigli Masjid Al-Falah. Jadi teruk kena pui bukan yang besar. Yang tu na pun dia wisuda. Dia wisuda apa? Yang na wisuda orang main Quran. Pada ujung naik 7, 2 dari 5. Bahkan naik ada karat dulu. Oh, ada DPA nya Pak, mungkin DPA. Mana ada DPA nya mana? Oh, kan ada DPA ada. Yang mau 50 mau 80. Ayo pada yang baik orang dengan sangat bangga sekali ibu-ibu maju ke depan. Maju itu 50 yang Pak. Umur karena 80 tahun. Ya, 50 macam dihafal depan itu. Artinya apa? Nyo beda begini apa? Mana ini, yang mana ini. Sama itu flash disk saja, flash disk. Habis ribuan jutaan buku dan mengenal untuk manusia lebih canggih dari flash disk dan habis. Yang bodoh-bodoh kita nyo. Tak kalian mudah kurang kemarin dijajah Allah. Yang masuk dijajah Allah. Mau bayang-bayang. Di pucuk Jamadan tetap membayang sih. Bodoh pada ke Jamadan dah. Membayang sih betul. Nyo lagi nak bayang. Nyopeng dia hanya beda. Nyopeng dia beda. Oh beda. Nyo ya. Anak tu beda. Ya. Yang betul-betul kita betul. Makanya sebenarnya dalam Al-Quran Allah sudah mengatakan begini. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir. Ini kan ada tasdid. Kita tadi sudah sepakat kalau ada tasdid min muddakir, tasdid apa namanya? Walaqad yassarna, ada tasdid. Ini mudah istimrah artinya. Saya permudah baca Al-Quran sampai orang kiamat lebih mudah. Kan ini sampai orang kiamat. Yang jelas bergumul mental katanya. Yo anak mudanya pilihan masalah. Yo cimur kena betul-betul dia datangnya Quran. Dipermudah oleh Allah, diulang 4 kali dalam Al-Quran. Makanya kalau pengulangan itu ada satu kitab itu judulnya Al-Tikrar fi Ayat Al-Quran. Pengulangan di dalam ayat suci Al-Quran. Salah satunya adalah taswib. Taswib itu apa? Allah sayangkan katanya maka ulang-ulang baca Quran sampai 4 kali. Hana tutah baca Quran, hana tutah. Dulu kita bangga, kita dengar Imam Syafi'i bisa menghafal Quran 7 di kursus. Sekarang ada yang lebih dari Imam Syafi'i lagi. Ada lenjong dari apa Quran. Artinya apa? Otak manusia ini sebenarnya bisa masuk apa saja. Cuma manusia itu sendiri banyak. Ada rela otaknya Allah yang dia mendukung. Ya. Kaum muslimin sedangnya mengajar Allah. Kita lanjut ini. Ini makna allazi khalaqa fasawwa. Satu ayat kelima, satu ayat ini. Kita kalau bisa dua ayat ini. Oh satu, dua ayat. Wallazi qaddara fahada. Ini ada apa dengan allazi? Allazi ini isim mausul. Isim mausul itu kadang-kadang seorang tidak tahu ini itu jangankan Allah roh itu roh ya. Lagi ada pengamat ayatnya lembaga dan roh. Anak roh kan? Yang berarti hubungan roh dia. Ini begitu ya Allah anak roh, maka diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan isim mausul. Ini kalau di dalam ini seperti ini. Ada seorang laki-laki di musala yang mana? Musala yang ini begitu juga. Sampai isma rabbikal a'la. Allah yang maha tinggi, Allah yang mana? Yang maha tinggi yang mana? Naur artinya panengnya. Sebenarnya sama semua, cuma artinya pada gara-gara agak kecil. Ayat fikih, ayat fikih yang nyanyi tu. Padahal Allah kita semua sama, mandu sama. Maka dijelaskan oleh isim mausul. Alladzi, kemudian ada waw lagi, walladzi. Ini waw apa? Artinya apa? Bahasanya ini sama seperti yang di atas. Kamu kenal Allah itu. Alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan kamu itu adalah Allah. Itulah rabbikal a'la, itulah rabbikal a'la. Ya, satu. Yang kedua, walladzi qaddara fahada. Qaddara ini kalau di dalam terjemahan mentakdirkan sesuatu, mentakdirkan sesuatu. Tapi beda ini di dalam tafsir Al-Wasit. Bahkan di dalam tafsir Jalalain dan Sawi sendiri beliau mengatakan masya.
Qadara fahada, apa yang diinginkan. Artinya apa? Si fulan rezeki duno. Si fulan itu di dalam penduduk sakit sekian do, dia sekian do. Karena mendu. Makanya ketika dia sakit, anda beliau dengan semua adalah pantauan Allah. Anda beliau, kan berarti Allah benci dia. Kan berarti dia bilang hanya pakai dia, bukan sakit. Anda apa ya? Semua yang dilakukan oleh Allah, tindakan itu, semua yang dilakukan kepada kita, semua sudah dalam pantauan. Semua sudah dalam target. Artinya apa? Si fulan tunjuk bino karena dosisnya begini. Si fulan itu rezekinya sekian karena dosisnya sekian. Ya, itu sampai kita nak lero, nak nabi sakit pun nantinya sakit, sakit lambung, nabi sakit lambung. Ada remaja nak sakit lambung sih, tidur kedua, mula bangku di kedua, sakit lambung sih, pergi ke dokter yang sama. Ketika dia pergi dokter yang sama, hijau rata di dokter, nyo karena makan nabi dosisnya sekian sejalan, karena lambung nabi mendalam. Hijau remajanya, oh terus harus 3 dosisnya, harus 3 dosis lucunya, jadi dosis itu 3 kali 1, punya penuh setengah, 3 kali 1. Ijak turun kedua pun, oh turun kedua, yang penting kali 5 lucunya. Baik 3 kali 1, ya 3 kali 1/4, seperempat jadi. Ketika keluar mereka berdebat di luar, ibu dah 5 pun, anak ada yang tahu ya, mata orang yang kalisa, pada sakit dia sama, sakit kita sama semua sakit lambung. Yang nominal dia kalisa tu. Masa ada diskriminasi dia juga. Masa saya luka pengalaman mobil tak kaji bukan Tuhan berapa betul. Masa saya 3 kali 1/4? Ya. Halah hanya dengan doktor ya. Akhirnya apa? 1 kali 1, 3 kali ke motor. Ini ke motor. Dia mau kemalu ya. Dia bukan doktor. Badai kemana bukan doktor. Demikian pula kita ketika diberikan dosis oleh Allah. Nyo dosis kita no rezeki no. Dengan rezeki no tapi dengan Nyodo ada dua ya. Maka dia tuju rezeki mana? Ketika rezeki dia kanjong kan? Ya Allah, bukan mino ya Allah. Tak apa dalam Allah, bukan mino ya Allah. Belum ada kedua apa yang bukan Allah. Binaji apa keterangan roda 2 ni? Nyo oli ino malapang tu. Nyo oli 1 liter. Allah apa kena obat 1 liter roda. Ya. Mobilnya mobilnya. Yang binaji nyo oli bina mana kedengar ya Pak? Artinya tak mati bahawa rumah dia ibu kan burung bengkek yang burung bina pun tidak burung itu alah nampak kata orang wadah lah jawabnya hai pekan rumah bina anak bina lah namanya. Demikian pula ketika sudah naik dalam bina dan terima udah semua yang diberikan oleh Allah sudah di dalam kontrol itu. Beda jauh lagi kan dinyatakan tidak di dalam kontrol Allah. Allah ini melihat ada 2 ketika orang diberikan ini. Yang pertama itu bisa saja musibah, laknat karena orang itu sudah keluar jalur. Makanya orang-orang yang dikatakan orang fasik ini keluar jalur. Kalau istilah Imam Baydawi al-kharij an haddil iman, yang kenyanya ini. Maka ketika diberikan penyakit kepada dia supaya dia kembali lagi balik lompatnya. Tapi bagi orang mukmin, urut semayang, urut tahajud, urut baca Quran, bersedekah lebih, ketika kejual sakit Allah, dia berujo oleh Allah. Apakah yang dilakukan selama ini ikhlas karena Allah, apa karena orang lain? Ya. Jadi tujuh dia datang tujuh. Mereka kata, "Umma, biar kagak tahu dah punya." Nah, respon tak juga. Dia tujuh lah Allah. Ibadah mahal. Sakit macam mahal. Karena ada orang itu orang ibadah video tu ya Allah, apakah bina lu ya Allah, mengeluh nanti macam. Oh, mana betul ini? Mana betul ini? Waktu ibadah, waktu lu ibadah cinta tu. Ya Allah, lu ya Allah rindu kena. Ibadah rindu lu kena penyakit ni kan? Penyakit kan berasal dari itu. Ketika ya cici maki tu. Bapak juga itu ya. Yo proyek yakin yang menurut dulu. Yang menurut dekat lagi kadang proyek yang Allah akan kepada Allah. Ya. Ini makna walladzi qadara. Tetapi berbeda lagi dengan tafsir Al-Wasit. Dalam tafsir Al-Wasit apa kata beliau? Walladzi qadara, Allah itu mengetahui umur gedanya, hodanya, hoda balik, hodanya binatang binatang. Maka binatang waktu itu yang sudah dalam pantauan Allah, kemana dia terbang dan kemana dia balik. Ya. Maka dicem pada pohon ini, tetap balik pada pasar. Dia kembali lagi, dia cari lagi ini kembali lagi. Makanya di dalam Al-Quran ini disebutkan begini, kamu tidak percaya sama aku kata Allah. Coba lihat burung itu. Burung itu waktu bunga-bunga cici kamu nyandung dia dalam dunia beda kebun. Maka katanya petara-petara ketika ada dicemu, apa lagi nak tu pada hidup kenapa? Dia lapar dia.
Makanya ketika itu dia cari makanan, kata Allah, dia cari makanan. Ketika dia balik, dia sudah diam, kata Allah. Itu tandanya bahwa dia sudah kenyang. Kamu tahu nggak dari mana makanan itu, kata Allah? Saya yang mengarahkan dia, kata Allah. Saya arahkan dia, cari rezeki saya di sana, cari rezeki saya di sana. Karena dia tidak punya akal, anak kaya, maka diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Binatang diarahkan oleh Allah, bicara begini. Tapi kedua makan. Ini maknanya kandana. Kaum muslimin sedang dimana dirahmati Allah. Maka kenapa bedanya di rumah yang ya. Semua di tempat Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana berdukuli Allah beda begitu emangnya. Afif. Sudah cukup ya. Nanti apa belikan wall. Jadi mencoba cuba-cuba dua. Bukan di orang aja kan beda jajan bodoh. Jadi mudah-mudahan kalau ada pertanyaan gimana? Mudah-mudahan beda nih. Gimana? Oh, tambah enggak ini. Iya. Iya. Yang dikatakan apa itu abdul. Ya, abdulnya boleh budak, patuh dan taat. Pada kondisi yang patuh dan taat kepada Allah itu hambanya. Ya. Jadi makanya binatang-binatang itu dikatakan juga hamba Allah. Kenapa? Dia itu bertasbih kepada Allah, patuh dan taat kepada Allah. Malaikat hamba Allah. Kenapa hamba Allah? Karena dia itu patuh dan sujud kepada Allah. Ini kalau kita lihat dalam satu konteks. Dalam satu konteks, kenapa katakan makhluk? Karena diciptakan oleh Allah. Ya. Ya binatang makhluk bukan ciptaan Allah. Bintang makhluk bukan ciptaan Allah. Dia bukan ciptaan Allah. Ya. Ini bedanya Qurannya makhluk atau bukan? Ya. Itu pembahasan jauh. Iya itu pembahasan jauh lagi. Yang kita pengamal secara pribadi. Ya. Yang makhluk Allah kan. Saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan